Menurut Abah, perubahan apa saja yang terjadi pada kakak sejak kecil sampai sekarang? Ya tambah tinggi kakak, terus tambah baik. Iya, tambah mulai berempati sama orang tua. Misalnya kakak merasa ya nggak harus dibeli gitu kan, ke adik-adik gitu. Tambah cantik jelasnya. Sucu. Terus ya tidak seperti dulu yang kalau keinginan nggak dipenuhi langsung sedih, kecewa. Kalau sekarang kan tidak semua keinginan harus dipenuhi, ya tidak harus. Dia tetap kecewa, tapi kecewa kayak kan dulu mah kan kecewanya tuh kan kayak ngambek gitu ya. Sekarang mah kecewa cuman sedih aja, cuman oh iya gitu. Seingat Abah gitu ya. Terus kakak Spiritual apa? banyak peran. Itu kan masalah spiritual itu masalah hati, ruhiyah, pemikiran ya, tidak bisa diukur ya. Itu biasanya diukurnya biasanya orang melihat dari perilaku yang lebih tenang, beribadah lebih banyak gitu. Ya, kakak ibadah ya alhamdulillah udah nggak disuruh lagi ibadah, rajin saum. Cuman sholat malamnya belum seperti teteh lah. Nggak apa-apa. Harus sekali. Ya tidak harus sekarang karena teteh ya, bukan abang membandingkan. Abang kan ditanya belum. Terus secara intelektual ya kakak harus banyak berlatih soal mana yang penting dan tidak penting. Bahwa kita punya tujuan, punya prinsip. Secara perubahan dibandingkan dulu ya banyak. Mengutamakan yang penting daripada yang tidak penting. Contoh kayak nonton anime, drama Korea gitu kan. Ketika orang-orang ikut nonton kayak gitu, misalnya kakak masih kepo ya berarti kakak masih belum berkembang gitu. Ya sekedar kepo sih nggak apa-apa, tapi kalau harus kemudian ngikutin terus ya itu enggak gitu. Bagaimana perasaan Abah saat mendampingi pertumbuhan kakak? Gimana Abah perasaannya? Iya, Abah bahagia bisa mendampingi kakak dari bagaimana kakak kecil yang terus bertumbuh, yang terus membesar. Abah bersyukur dikasih anak seperti kakak, yang kakak mau belajar karena perintah Allah pertama itu masalah belajar. Kakak mau orangnya mau banyak belajar. Dan dulu kan ingat kakak, malaikat itu protes ketika Allah mau menciptakan makhluk yang diturunkan di muka bumi, manusia mau diturunkan sebagai khalifah di muka bumi, kan? Ajaran lain mungkin meyakini bahwa manusia diturunkan ke muka bumi karena hukuman Adam dan Hawa makan buah khuldi. Dalam ajaran agama kita bukan, kita diturunkan di muka bumi itu sudah direncanakan oleh Allah sejak awal, bahwa kita akan jadikan perwakilan Allah, khalifah di muka bumi. Kejadian Adam dan Hawa makan buah khuldi itu sebetulnya adalah cara Allah untuk mendemonstrasikan pada Adam sebagai testimoni atau sebagai ujian awal bahwa nanti itu di dunia bakal begini nih, banyak godaan gitu. Jadi turunnya kita ke dunia itu adalah anugerah dari Allah. Jadi turunnya kakak ke dunia juga adalah anugerah buat Allah. Cuman anugerah itu bisa berubah jadi musibah. Nah, kalau kemudian kita tanpa ilmu dalam menjalani kehidupan kita, ketika malaikat protes kenapa bukan aku yang diturunkan, nah Allah kan lalu menguji malaikat, kamu bisa nggak menyebutkan nama-nama benda? Ingat nggak? Adam bisa. Ya artinya manusia dengan proses berpikirnya, dengan proses belajar itu. Nah, proses belajar ini yang sebetulnya adalah kemampuan dahsyat manusia. Orang sering menyebutnya manusia, memberikan manusia dengan orang lain atau dengan makhluknya adalah akal. Pada dasarnya bukan sekedar akal itu hanya sekedar benda mati. Tapi ketika ada aktivitas kerja namanya belajar. Jadi akal itu nggak istimewa kalau nggak dipakai belajar. Nah, ketika dipakai belajar, maka manusia itu ya kalau belajar ya itu bisa punya potensi menjadi lebih jahat, tapi juga bahkan bisa lebih hina dari hewan gitu. Tapi juga dengan belajar manusia punya potensi menjadi lebih baik gitu. Jadi manusia itu bisa menjadi lebih dari setan, iblis, tapi juga bisa menjadi lebih dari malaikat dengan proses belajarnya gitu. Kan itu kalau IQ-nya tinggi tapi gak dipakai belajar sama aja lebar. Kan makin tinggi ilmu makin apa? Makin merasa kurang gitu. Apa harapan Abah untuk kakak
secara fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Apa harapan Abah? Ya, secara fisik kakak menjadi, jelasnya adalah menjadi pribadi yang sehat ya. Kalau secara fisik tidak gampang sakit, bugar, mempunyai imunitas yang bagus. Secara spiritual kakak menjadi pribadi yang lebih taat, lebih tahu tujuan hidup, lebih tahu tidak terombang-ambing dengan tren, tidak gampang FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Itu penyakit dimana ketika kita nggak punya prinsip, kita gampang merasa tertekan kalau kita tidak mengikuti apa yang berkembang hari ini. Gitu, ketika orang misalnya lagi membicarakan teman-teman kakak drama Korea dan kakak tidak tahu, lalu kakak merasa harga diri kakak rendah, merasa terhina, atau merasa kemudian tidak ikut gaul. Nah, itu namanya FOMO, sehingga kakak harus merasa ikut-ikutan untuk menonton itu. Ketika teman kakak misalnya punya iPhone 13, kakak merasa pengen punya iPhone 13, itu juga padahal kakak tidak membutuhkannya kecuali untuk gaya. Kan ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup, ada kebutuhan, ada kesenangan. Nah, itu secara spiritual harus kakak berharap kakak lebih matang, lebih tahu tujuan hidup kakak. Ya kan, bikin rencana hidup. Gitu. Dream board. Ya, tahu peran-peran juga. Dan tahu konsep diri kakak. Konsep diri kan terdiri dari 3 ya. Yang pertama self identity, identitas diri. Identitas diri itu, bagian identitas itu tuh kakak siapa di muka bumi ini. Kakak di rumah itu sebagai apa? Tahu nggak kewajiban kakak sebagai anak itu apa? Bukan hanya tahu haknya, pengen ini, pengen itu, minta ini, minta itu sama orang tua. Tapi ada nggak kontribusi kakak di keluarga? Tahu sebagai hamba Allah, sebagai murid, sebagai teman. Nah, itu bagian dari identitas diri. Yang kedua self esteem, harga diri. Ya, bagaimana kakak cara membentuk kebahagiaan dan seterusnya. Apakah harga diri kita harus bergantung pada orang lain, bergantung sama benda-benda yang kita miliki, itu kakak harus terus pelajari itu. Dan yang terakhir self ideal atau tujuan diri hidup kakak itu apa sih? Misalnya banyak orang pengen kaya raya, padahal kaya raya itu bukan tujuan. Pengen keliling dunia setelah punya uang banyak, padahal itu bukan tujuan. Pengen gelar banyak sampai S5, padahal itu bukan tujuan. Pengen kuliah di luar negeri, ya. Terus kenapa kalau kuliah di luar negeri? Ya kan keren. Jalan. Terus keren kenapa? Nah, nanti Salah biar satu kerjaan jalan aja. Kan kerjaannya banyak. Biar kerjanya biar gampang nanti di Indonesia. Terus kalau kerjanya gampang gimana? Kenapa nyari apa? Buat apa? Kan biar punya penghasilan banyak. Penghasilan banyak buat apa? Ya, itu harus paham tujuan awalnya. Jadi banyak orang yang tidak bisa membedakan antara cara dengan tujuan gitu. Nah, itu sangat ideal. 3 hal itu yang kakak harus pahami secara spiritual ya. Dan yang terakhir secara emosional ya abah berharap kakak tidak selfish, selfish, egosentris, mementingkan diri sendiri. Tapi juga kemudian tidak sebaliknya, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu kan harus diseimbangkan. Antara kepentingan keluarga dan kepentingan pribadi. Tidak berarti kemudian menyingkirkan kepentingan pribadi, tidak. Jadi bukan kakak milih jurusan aneh bukan hanya ingin menyenangkan abah, itu berbahaya. Kalau abah wafat nanti kakak kemudian berhenti dari yang kakak pilih itu, kan repot ya. Jadi bukan karena itu, ya kan? Ya, kakak harus mencari titik keseimbangan itu. Apalagi Bagaimana Abah dalam mendampingi kakak dalam bertumbuh di setiap fitrah fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual? Di mana? Kan kakak setiap hari, abah hadir hampir setiap hari di rumah. Kita setiap hari diskusi, ngobrol dari maghrib atau dari habis isya sampai 18 21. Ya kan? Kakak kalau jadi orang tua nanti akan gitu nggak? Insya Allah. Kenapa penting gitu? Ya iyalah penting. Kenapa penting? Kan untuk biar nggak cuman nggak ngerasa kalau nanti nggak minta doang. Jadi terangkul hatinya. Ya, untuk keluarga kakak. Iya. Minta doang gimana maksudnya? Ya kan nanti minta beli ini buat kebutuhan gitu. Nanti nggak dikiranya, walaupun itu tahu kebutuhan, nggak dikiranya minta aja. Karena udah tahu di dalam hatinya. Kan abah tiap hari kan ya
ngobrol sama anak-anak abah, ya kan? Mm-mm. Abah tidak pegang HP, tidak pegang laptop, kecuali lagi Persib main. Iyalah, kakak juga ikut nonton. Kakak ikut nonton. Ya kakak mau praktekkan itu nggak buat keluarga kakak? Kalau nanti kakak udah punya anak, punya suami. Insya Allah. Kenapa? Nah, karena penting. Apa penting? Nah, itu kan bagian dari kumpul keluarga. Untuk apa kumpul keluarga? Kan keluarga itu faktor pertama yang menentukan siapa diri kita. Nanti kalau suaminya nggak mau main HP terus sendiri gimana? Kakak Smackdown. Smackdown dasar. Kan udah belajar wushu. Oh, bela diri kayak gitu. Berani gitu. Berani lah. Ya bukan. Nah, kan Maksudnya nanti sebelum nikah, suami kakaknya sabar. sebelum nikah, kakak harus komitmen itu ditanya dulu soal tanggung jawab dia, mau peran dia sejauh mana nanti. Karena banyak perempuan itu nggak paham, nggak tahu soal bagaimana pandangan suaminya. Soalnya banyak laki-laki yang merasa bahwa urusan anak ada urusan istrinya misalnya, gitu. Ya kan harus ngomong dulu kata abah sebelum nikah. Cara yang banyak, mau dibawa kemana keluarga, nikah nanti tinggal di mana, itu kan sejauh mana kakak boleh beraktivitas di luar rumah sebagai perempuan. Nah, ada 5 pertanyaan wajib harus ditanyakan sebelum nikah kepada calon pasangannya. Nah, tapi kakak kan masih jauh lah, kakak masih 14 tahun lah, nanti aja. Ya itu contoh sederhananya kan gitu. Ya, menurut kakak berlebihan nggak kalau kita abah mau meminta keluarga abah tidak sibuk masing-masing dari maghrib? Nggak berlebihan nggak meminta anak-anak abah, keluarga abah semua, istri abah, ibu, umi untuk tidak sibuk masing-masing? Enggak lah, bagus lah. Ya kan ada yang orang dari pagi sampai sore udah pisah tapi sibuk masing-masing kan? Kayaknya bukan keluarga deh kalau kayak gitu ya. Diem-dieman. Hah? Jadi kira-kira mungkin nggak anak-anak kakak bakal terpengaruh sama kakak, orang tuanya kalau dari pagi sampai sore asik masing-masing? Enggak lah. Ya jadi harapan abah ya kakak terus mempelajari. Bisa jadi nanti zaman kakak nanti setelah umur 30, 40 lebih kayak abah. Jadi kakak zamannya sudah berubah, tantangannya terus berubah, mungkin tidak cukup hanya 18+1, mungkin ada yang lain dan seterusnya. Nah, kemauan bukan kemampuan. Sebab belajar itu bukan kemauan dulu baru muncul kemampuan. Kemauan kakak untuk belajar hidup lebih baik itulah yang kemudian harus terus dijaga. Jadi nggak ada orang paling pintar di dunia ini. Apa lagi? Udah. Cuk.